Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 63. Kamu tidak berhak mengetahui identitasnya. Valentino, yang dipandang rendah oleh semua orang, berubah menjadi orang dengan status tertinggi di antara semua yang ada di sana saat ini. Bagaimana mungkin? Puluhan ribu mata menatap Valentino dan ada keheningan yang menakutkan di sana. Valentino tidak peduli. Dia mengangguk pada Hendrik dan langsung naik ke atas panggung, kemudian menuju ke tengah panggung. Tempat paling sentral itu mewakili posisi orang dengan status tertinggi. Ternyata tempat itu milik Valentino. Semua orang terkejut lagi. "Maaf, aku terlambat," kata Valentino dengan lembut sambil menjabat tangan Angel. Kali ini, Angel tidak menolak dipegang Valentino atau mungkin dia lupa untuk menolak. Ternyata Valentino tidak membohongi dirinya. Hari itu, Angel sama sekali tidak percaya dan bahkan bertaruh dengan Valentino saat dia mengatakan bahwa dia diundang ke panggung untuk menggunting pita. Akan tetapi pada saat ini, adegan seperti mimpi ini muncul begitu saja di depan matanya. Angel tercengang menatap ke arah Valentino. Dia tahu ini bukan mimpi setelah merasakan suhu di telapak tangan Valentino. Pada saat ini, Valentino tampaknya menjadi sosok dengan status tertinggi dan paling memesona di antara semua orang yang ada di sana. Tidak terlambat. Semua pemberianmu, tidak ada yang terlambat." Angel pun menjawab tanpa berpikir panjang. "Kalau begitu," Valentino berkata dengan senyum main-main, "kapan kamu akan memenuhi janji taruhan? Bagaimana kalau di sini saja?" Wajah Angel langsung memerah dan dengan cepat menarik kembali telapak tangannya. Tentu saja dia tahu apa yang Valentino bicarakan. Saat itu, mereka berdua bertaruh kalau Valentino memenuhi hak untuk menggunting pita di atas panggung, maka Angel akan mencium Valentino. Akan tetapi, Angel berpikir kalau Valentino tidak akan bisa melakukannya, jadi Angel tidak menganggap serius. Namun, sekarang Angel kalah. Angel tersipu malu. Setelah diam sejenak, Angel pun berkata, "Nanti pulang baru bicarakan." Meskipun suara Angel sangat kecil sampai hampir tak terdengar, Valentino masih bisa mendengarnya dengan jelas. "Oke." Valentino tersenyum, lalu memberi isyarat pada Hendrik untuk melanjutkan. Hendrik mengangguk, lalu melanjutkan. "Mungkin semua orang bertanya-tanya kenapa saya mengundang Tuan Valentino ke panggung. Karena Maple Rain Real Estate berutang budi pada Tuan Valentino. Jadi Maple Rain Real Estate ingin berterima kasih pada Tuan Valentino. Tuan Valentino adalah tamu terhormat Maple Rain Real Estate." Begitu Hendrik mengatakan ini, semua orang yang ada di sana menjadi heboh. Maple Rain Real Estate ternyata berutang budi pada Valentino. Sampah pengangguran ini beruntung sekali. Dulu dia disukai oleh kakek, sekarang dia juga begitu dianggap penting oleh Maple Rain Real Estate. Dia hanya beruntung saja. Robert menggertakkan giginya dengan penuh benci. Semuanya tidak paham bagaimana Maple Rain Real Estate bisa berutang budi pada Valentino, seseorang yang tidak memiliki kemampuan apapun. Akan tetapi, hanya Hendrik yang tahu bahwa Maple Rain Real Estate tidak hanya berutang budi pada Valentino, juga bisa dibilang berutang nyawa. Karena Maple Rain Real Estate ini didirikan oleh Valentino. Kalau tidak ada Valentino, tidak akan ada Maple Rain Real Estate. Bukankah ini termasuk sebuah hutang budi? Namun, Hendrik pasti tidak akan mempublikasikan tentang ini. Pertama, Valentino tidak menyukai profil tinggi seperti itu. Kedua, ini juga permintaan keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya berharap Valentino tidak bergantung pada latar belakang keluarga Wijaya dan bisa menggunakan kekuatannya sendiri untuk merintis karir. Hal ini adalah ujian keluarga Wijaya untuk Valentino. Jika Hendrik berani melanggar perintah ini, hukumannya tidak akan berat, tapi akan menjadi masalah besar kalau melibatkan Valentino. Semakin Robert memikirkannya, dia semakin tidak senang. Karena itu dia tiba-tiba berdiri. "Pak Hendrik, aku ingin bertanya, sebenarnya Valentino ini siapa?" Robert menggertakkan giginya. Sebenarnya, siapa dia? Begitu kata-kata ini diucapkan, mata semua orang yang ada di sana beralih ke Hendrik. Mereka semua ingin mendengar bagaimana Hendrik akan menjawab. Di mata mereka, Valentino yang dulu adalah sampah yang tak berguna. Sekarang, identitas Valentino sangat misterius. Mungkin bukan hanya sekedar orang berjasa terhadap Maple Rain Real Estate.
Karena mereka benar-benar tidak mengerti bagaimana Maple Rain Real Estate bisa berutang budi pada seseorang seperti Valentino yang tidak memiliki latar belakang dan koneksi apapun. Hendrik tersenyum menghadapi tatapan penuh penantian dari para hadirin. Kemudian dia menatap Robert sambil berkata-kata demi kata. Kamu tidak berhak tahu identitasnya. Dalam sekejap, wajah Robert menjadi sangat merah. Dia tidak punya nyali untuk melawan Hendrik, jadi dia duduk kembali dengan enggan. Sedangkan orang lain menjadi lebih penasaran ketika mendengar jawaban Hendrik. Sebenarnya apa identitas Valentino ini? Namun, tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan ini. Wanita cantik berkaki panjang mengambil mikrofon sambil berkata dengan senyum manis. Upacara pengguntingan pita dimulai sekarang. Bam, 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 bam. Puluhan hingga ratusan konfeti ditembakkan secara bersamaan, semuanya menembak ke arah langit. Pita yang tak terhitung jumlahnya berkibar tertiup angin dan potongan kertas berwarna-warni yang amat banyak beterbangan. Kretek, kretek, kretek. Pada saat yang sama, 100.000 petasan renteng juga dinyalakan, membuat suara yang sangat kencang. Suasana di sana menjadi hidup dan meriah. Dalam situasi petasan yang menggelegar dan ditonton oleh banyak orang ini, Valentino berdiri di tengah, Angel serta Hendrik berdiri di kiri dan kanannya. Mereka memotong pita merah yang panjangnya puluhan meter bersama-sama. Setelah upacara pembukaan selesai, Hendrik, Valentino serta 9 tokoh berkuasa di kota Neo meninggalkan tempat tersebut terlebih dulu. Valentino tahu bahwa Hendrik ingin menyuruh dirinya berkenalan dengan orang-orang ini, jadi nanti akan lebih mudah mengerjakan segalanya. Hal seperti ini tidak dapat ditolak. Awalnya Valentino ingin mengajak Angel bersamanya, tapi Angel masih ada urusan, jadi Valentino pergi sendirian dengan Hendrik. Di malam hari, Valentino dan Hendrik mengantar 9 bos besar di kota Neo. Valentino, nanti jika kamu ada urusan di kota Neo, jangan ragu untuk menelponku. Teman Pak Hendrik berarti temanku juga. Betul, tidak peduli apakah itu bisnis atau hal lainnya, selama di kota Neo, katakan saja jika ada masalah. Mereka sangat puas malam ini, Hendrik membuat mereka sangat nyaman. Saat ini, mereka semua sangat bersenang-senang, juga mendekatkan diri pada Valentino. Valentino tersenyum ringan, memanggil mobil untuk mereka serta mengantar mereka pulang. Kota Neo ini bukanlah akhir dari perjalanan Valentino, tapi sebelum itu, tetap harus berhubungan dengan orang-orang yang harus dihubungi. Setelah mengantar mereka, Valentino kembali ke Hotel Four Seasons. Di lantai atas hotel, Valentino berdiri di dekat atap dan bersandar di pagar, Hendrik menenami di belakangnya. Hotel Four Seasons mungkin bukan hotel dengan bintang 5 di kota Neo, tapi ketinggian bangunan ini tidak tertandingi oleh hotel lain. Bangunan hotel ratusan meter ini cukup untuk melihat seluruh kota Neo. Dari sudut pandang Valentino, dia dapat melihat seluruh pemandangan kota Neo yang ramai, lampu-lampu terang di kejauhan dan lampu neon yang sangat terang. Valentino seperti seorang kaisar yang menghadap ke pegunungan, kedua tangannya memegang pagar, tubuhnya sedikit condong ke depan dan mengagumi malam dalam diam. Hendrik memandang Valentino dari belakang dengan perasaan campur aduk di hatinya. Tidak diragukan lagi, kalau identitas asli Valentino terungkap, semua orang di kota Neo yang bertemu dengannya pasti akan memanggil Tuan Muda Valentino. Namun, keluarga Wijaya tidak akan melakukan ini karena anak terlantar pada akhirnya tetaplah anak terlantar. Bab 64, Perubahan Sikap. Walaupun kini sudah tidak ada penerus keluarga dan terpaksa harus menyuruh Valentino kembali, kekayaan keluarga tetap tidak akan diberikan semuanya kepadanya. Namun, sejak kecil Valentino juga tidak suka memperebutkan sesuatu. Dia lebih senang merendah, jadi tidak masalah baginya apakah keluarga Wijaya menunjuknya atau tidak. Tuan Muda Valentino, sesuai dengan perintahmu, selama beberapa waktu ini kita sudah melakukan kontrol bisnis di kota Neo, juga sudah mengambil alih dan membuka banyak toko. Hendrik melaporkan situasi. Baik. Valentino mengangguk-anggukan kepala, dia tidak banyak bicara. Hendrik tersendat sejenak, lalu dia melanjutkan. Di antaranya ada bisnis perhiasan, pakaian bermerek, beserta toko sekelas pusat perbelanjaan besar. Selain itu, sesuai perintah Anda, kami juga sudah meneruskan nama Nona Angel ke sistem setiap toko. Setingkat pelanggan anggota elite dengan total belanja mencapai 6 miliar. Lapor Hendrik, dia merasa sedikit penasaran di saat yang sama. Oke, bagus. Jawab Valentino mengangguk-anggukan kepala, tubuhnya bergerak pelan. Tuan Muda Valentino, aku sedikit tidak paham, tidak bisakah Anda memberitahu masalah ini kepada Nona Angel secara pribadi? Hendrik tetap tidak bisa menahan rasa penasaran di dalam hatinya.
Aku ingin dia menerimaku sedikit demi sedikit, bukanlah dengan memberinya sejenis perasaan yang tidak nyata seolah-olah mendapatkan durian runtuh. Aku ingin dia melihat barang yang aku berikan kepadanya sedikit demi sedikit, membuatnya merasakan kalau barang-barang itu, termasuk diriku adalah nyata adanya. Ketika membahas Angel, Valentino tidak dapat menahan kehangatan yang melintas pada matanya yang berbinar-binar itu. Orang lain tidak akan mengerti masalah perasaan. Hendrik tidak paham, sebagai tuan muda keluarga Wijaya dari kota Miracle, kenapa Valentino begitu perhatian terhadap seorang wanita biasa. Namun, hanya Valentino sendiri yang tahu semua masalah yang dia temui selama 3 tahun ini dan segala pengorbanannya bersama Angel. Tapi, Nona Angel selamanya tidak akan tahu kalau tuan muda Valentino tidak mengatakannya, dia sendiri bahkan tidak tahu sudah membeli barang di toko-toko tersebut. Hendrik sedikit keheranan. Tidak apa-apa, suatu hari dia pasti akan mengetahuinya, kan? Aku rasa itu pasti akan menjadi sebuah kejutan yang menyenangkan. Sudah 3 tahun, sebagai putri terhormat keluarga Kusuma, tapi dia tidak memiliki pakaian dan perhiasan yang mewah, hidupnya berat. Valentino menghela napas dengan pelan, lalu dia berkata lagi. Pak Hendrik, aku ingin memesan hotel Four Seasons selama 3 hari. Tidak masalah. Hendrik mengiyakan sambil menganggukkan kepala tanpa sedikit pun keraguan. Itu bukanlah masalah yang susah bagi Maple Rain Real Estate. Tanggal berapa? Apa yang harus aku lakukan lagi setelah memesannya? Tanya Hendrik. Tanggal 6, 7, dan 8 bulan ini, aku ingin menjamu seluruh kota. Valentino tersenyum percaya diri. Hendrik terkejut bukan main, tapi dia tidak berani banyak bertanya, dia hanya menganggukkan kepala untuk mengiyakannya. Di rumah Angel. Setelah berjalan ke dalam, Valentino merasa atmosfer di dalam rumah sedikit berbeda dengan hari biasanya. Makan malam yang lezat tersaji di atas meja. Angel, Mary, dan David sedang duduk menunggu di sebelah meja. Mereka sama sekali tidak menyentuh makanan di atas meja itu sebelum Valentino pulang. Ketiga orang itu membalikkan kepala melihat Valentino sudah pulang. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak jadi. Ada tamu yang mau datang ya? Tanya Valentino merasa sedikit terkejut. Sama sekali tidak terpikirkan oleh Valentino kalau mereka sedang menunggu dirinya, karena hal semacam ini tidak pernah terjadi selama 3 tahun ini. Tidak ada? Valentino, kami sedang menunggumu. Angel bangkit berdiri dan pergi menyambut Valentino. Menungguku? Valentino sedikit keheranan, sungguh sedang menunggu dirinya? Selama 3 tahun ini, untuk perihal makanan, yang ada hanya Valentino yang disalahkan oleh Mary karena terlambat memasak. Tidak pernah terjadi sebelumnya di mana Mary berinisiatif memasak dan menunggu Valentino pulang untuk makan bersama. Hari ini adalah pertama kalinya, sehingga membuat Valentino merasa sedikit tidak nyata. Valentino, cepat ke sini! David juga bangkit berdiri dan menyapanya. Dia bahkan memberikan tatapan isyarat kepada Mary. Dengan kepribadian Mary yang seperti itu, sulit baginya untuk mengubah sikapnya terhadap Valentino dalam sekejap, tapi dia tetap bangkit berdiri dan mengatakan, Ayo makan! Baik. Hati Valentino sedikit bergetar. Dia juga tidak bersikap sombong dan berjalan ke meja makan. Di mata orang lain, dia adalah orang yang berjasa bagi Maple Rain Real Estate dan sangat dijunjung di seluruh kota Neo. Namun, bagi Angel dan keluarga di rumahnya, dia tetaplah seorang Valentino Wijaya. Ketiga orang itu baru duduk lagi ketika Valentino berjalan menghampiri, kemudian mereka mulai makan. Jarang-jarang David mengeluarkan minuman bir, dia bersulang dengan Valentino. Bahkan Angel yang jarang minum minuman beralkohol itu juga berinisiatif untuk minum dengan senang hati. Bagi Valentino, makan malam ini adalah kehangatan yang sulit untuk didapatkan. Hari ini Angel banyak berbicara. Dia tidak henti-hentinya membangkitkan suasana di antara Valentino dan Mary, bisa dilihat kalau dia sangat senang. Benar, 3 tahun yang lalu Valentino adalah bahan lelucon semua orang. 3 tahun kemudian, Valentino berhasil membuat semua bos besar di kota Neo tidak berkutik. Bagaimana mungkin itu tidak membuat Angel merasa bahagia? Saat ini Mary sudah tidak mengkritik Valentino lagi seperti sebelumnya. Dia makan sambil menundukkan kepalanya. Namun, Mary tetap berhenti makan dan memasang telinganya dengan baik ketika Angel bertanya kepada Valentino sebenarnya apa hubungannya dengan Maple Rain Real Estate. Valentino juga tidak banyak mengatakan apa-apa. Dia menghindar dengan mengeluarkan alasan yang pernah dia sampaikan kepada Angel sebelumnya itu. Aku selalu merasa kalau kamu sedang membohongiku, Maple Rain Real Estate sama sekali tidak perlu memohon untuk bekerja sama dengan grup Kusuma, karena ada banyak perusahaan yang lebih kuat daripada grup Kusuma di kota Neo. Bibir merah Angel mengulum sumpit, dia bertanya sedikit keheranan. Bagaimana mungkin Maple Rain Real Estate begitu berterima kasih kepadamu hanya karena kamu telah menyukseskan kerjasama antara 2 perusahaan?
Aku juga tidak tahu, barangkali bos besar Maple Rain Real Estate sedikit dungu. Valentino tertawa geli. Tidak boleh berbicara seperti itu. Maple Rain Real Estate adalah perusahaan kerjasama kita. Angel menegur Valentino dan memukulnya dengan sumpit. Suasana di meja makan begitu bahagia, semacam tersirat kehangatan yang tidak bersuara di dalamnya. Usai makan, Valentino pun ingin membereskan meja dan mencuci piring karena sudah terbiasa. David mengeluarkan suara batuk di sebelah. Sekali lagi dia memberikan tatapan isyarat kepada Mary. Mata Mary terbelalak, dia tidak dapat menahan dirinya untuk menunjuk ke hidungnya sendiri. Rasa tidak senang pun memenuhi tatapan matanya. Itu, Valentino, hari ini kamu pasti sudah lelah beramah-tamah dengan Pak Hendrik. Istirahatlah lebih awal, kami saja yang mengerjakan tugas ini. Ucap David mengeluarkan suara batuk. Tidak apa-apa ayah, aku sudah terbiasa mengerjakannya. Valentino melambai-lambaikan tangannya. Saat ini, Mary terduduk dan berkata dengan suara yang sedikit kaku. Kamu pergi istirahat saja. Valentino terbengong, usai termenung beberapa lama, dia baru menganggukkan kepala dengan pelan. Baik. Sekali lagi hati Valentino bergejolak, segalanya sedang berubah secara perlahan-lahan. Segalanya sedang berkembang ke arah yang baik. Di dalam kamar Angel. Valentino! Kamu bisa membohongi ayah dan ibu, tapi kamu tidak bisa membohongiku. Katakan yang sejujurnya, sebenarnya apa hubungan Maple Rain Real Estate denganmu? Angel seolah-olah sedang menginterogasi seorang penjahat. Wajahnya yang cantik terlihat begitu serius. Valentino tersendat sesaat, lalu berkata, hubungan apa? Akulah bos besar Maple Rain Real Estate. Tiba-tiba mata Angel terbelalak lebar. Dia menatap Valentino dengan perasaan tidak percaya. Lalu dia pun tertawa. Kamu ini, aku tidak akan menghiraukanmu lagi. Valentino menggosok-gosok hidungnya merasa tidak berdaya. Kenapa ada kalanya ketika kita mengatakan yang sejujurnya, orang lain malah tidak percaya? Tidak peduli kamu percaya atau tidak, bukankah sudah seharusnya kamu memenuhi taruhanmu? Jantung Valentino berdebar-debar melihat wajah kecil Angel yang meruna. Angel berpura-pura bodoh sambil berkata, taruhan? Taruhan apa? Kenapa aku tidak tahu? Valentino tahu benar kalau Angel sedang berpura-pura bodoh, tapi dia tetap mengulang perkataannya dengan penuh ketertarikan. Kamu bilang kalau kamu akan menciumku kalau aku naik pangkat.